profesional ya Bapak Ibu ya. Ini kan lagi rame-ramenya ini voting PPG, itu adalah bagian dari proses Bapak Ibu menjadi seorang profesional atau seorang tenaga kependidikan yang diakui kemampuannya baik secara kompetensi, baik secara sosial maupun kepribadian ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita lihat, kita ikuti biasa aja, nggak usah tegang. Ini dari kita untuk kita nih Bapak Ibu, dan sekaligus ini mungkin pembelajaran dari Bapak Ibu. Oh seperti ini presentasi kalau depan teman-teman. Kalau mungkin umum nggak kenal kita, oh seperti itu. Ini kebetulan depan sehari-hari kan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mungkin itunya, persiapannya dan sebagainya, silakan kita nikmati bersama. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin dari saya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih kepada Bapak Syarifudin yang telah memberi kata sambutan. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi dari Ibu Susan Fitriani SPDSD ABC. Kepada Ibu Susan, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Cindy sebagai pembawa acara atas kesempatannya. Pengawas, terima kasih. Saya diperkenankan untuk melakukan kegiatan presentasi melalui media observasi dari pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana diberikannya kesehatan, kewarasan, dan diberikannya kita kesempatan untuk bisa mengikuti segala kegiatan hari ini. Semoga hari ini berkah buat kita semuanya. Salawat seiring salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Syarifudin, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang sudah kiranya hadir mengunjungi undangan dari saya. Program yang dilakukan oleh PNM itu adalah program-program yang baik untuk peningkatan mutu, kompetensi, dan mutu profesionalisme kita. Namun ada beberapa hal yang mungkin tidak kita ketahui. Video-video yang ada di PNM itu bukan hanya sekedar tontonan. Nah, ternyata walaupun dia hanya sekedar tontonan, itu ternyata nilai buat kita. Ada mau beberapa guru yang hanya buka video kemudian next gitu ya, di skip. Nah, memang pada saat itu kita lepas tanggung jawab, udah nonton gitu ya kan. Kemudian lanjut dengan fase berikutnya. Ternyata itu direkam. Secara sistem itu direkam bahwasanya tontonan yang hanya di skip itu nilainya berbeda dengan yang betul-betul nonton. Yang pertama mungkin dari akumulasi nilai. Yang kedua mungkin dari aktivitas kita yang berada di PNM. Mungkin kita berpikir kan nggak ada yang nengok gitu ya. Ternyata sistem sudah mulai canggih. Itu yang membuat kita terkadang untuk 1 menit kita itu tadi terekam rekodnya itu tadi untuk program kinerja ya, program kinerja. Sehingga kenapa ya kita kok nggak dapat bos kinerja gitu. Bos kinerja itu adalah dana operasional yang diberikan ke sekolah untuk kinerja yang baik. Ternyata yang di skip tadi ternyata dampaknya kita nggak dapat itu. Artinya untuk kedepannya mari sama-sama kita pahami bahwasanya apa saja yang di PNM itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, sesuai hari ini saya mengambil tema tentang kompetensi guru. Ini maknanya kenapa kok nggak ada bahasa meningkatkan kompetensi guru, itu udah biasa mah, ya kan? Saya kenapa hanya mengumpulkan kompetensi guru? Kira-kira ada nggak di antara ibu bapak guru
guru yang bisa menyebutkan arti kompetensi guru yang saya harapkan? Ada nggak dari Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan atau memberikan saran komentar pada hari ini? Ada nggak? Yuk, ngomong aja. Nanti katanya, tadi kata Bapak itu kalau ada yang bertanya dimarahi, bilang sama saya. Sekarang sebaliknya, kalau nggak ada yang nanya, saya mau ngajunya kemana? Kalau nggak ada yang bertanya, saya ngajunya kemana nih? Artinya, apa yang saya sampaikan nggak berbalas feedback ke saya. Nah, sekarang coba bantu saya. Kalau tadi kalimat-kalimat di situ adalah kompetensi guru, kira-kira apa yang saya harapkan dari kompetensi guru? Guru yang berkualitas. Oke, kompetensi guru yang berkualitas. Oke, simpan Pak Uso. Kemudian apa lagi kalimat di depannya? Guru yang profesional. Oke, guru yang berkualitas dan profesional. Lanjutnya, depannya ada yang dimaksudkan ke depannya? Ayo, Bapak ini ada masukan? Jadi kompetensi guru berkualitas dan profesional. Kemudian mau diapain? Kan biasanya kalau kita membuat PTK berarti ada rujukan di depannya. Apa kira-kira wacana yang di depannya sebelum kalimat kompetensi guru? Termasukkan? Ada? Oke. Saya tambahin. Upaya kepala sekolah meningkatkan kompetensi guru berkualitas dan profesional. Setuju kira-kira? Oke, berarti harus kita kupas apa itu kompetensi guru. Sebelumnya boleh Pak Uso biar membangkitkan semangat ya. Boleh minta izin berdiri semua? Oke. Yuk kita berdiri semua. Biar peredaran darahnya itu lancar dari lutut sampai ke jempol. Yuk boleh semuanya ya. Hey. Energi. Karena menjelang siang ini. Iya. Di tempat aja berdiri. Oh.
perusahaan, mungkin mereka hanya mengandalkan depan laptop, duduk manis. Kalau kita sebagai guru, kita tidak bisa hanya di belakang laptop, tapi juga harus menggunakan laptop untuk sebagai media. Jadi gerakan-gerakan yang kita buat tadi sebenarnya itu adalah memicu semangat. Benar nggak? Sekarang semangat nggak pada semua? Semangat nggak? Oke, saya coba kalau saya katakan selamat pagi, semangat pagi, pagi. Guru SDN 104607 Syaratan luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Guru SDN 104607 Syaratan luar biasa. Oke, kembali ke laptop. Oke, lanjut slide berikutnya. Baik, selalu kita mendengar tentang kompetensi. Apa sih kira-kira kompetensi? Nah, coba lihat ke slide. Kompetensi dapat diartikan sebuah kewenangan atau kecakapan atau kebiasaan ya dalam diri seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatannya di bidangnya masing-masing. Jadi kita sudah dicetak, kan kuliahnya dulu pasti jurusan pendidikan, kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kita pada saat selesai kuliah kita dihadapkan untuk jadi seorang guru, bukan guru jadi. Apa bedanya Bu? Ada nggak bisa bilang bedakan? Jadi guru dengan guru jadi. Ayo, balik-balik aja ya. Ada masalah kata ya. Coba kita pahami. Jadi guru. Berarti bagaimana sosok seorang guru itu harus dijadikan saat dia berada di lingkungan kerjanya. Tapi kalau guru jadi, iya, walaupun tempatnya berbeda dirubah-rubah, maknanya pasti berbeda. Nah sekarang kita mau jadi guru atau guru jadi? Jadi guru. Nah dasar hukumnya sebuah kompetensi guru itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Apa isinya? Meliputi kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Kemudian ada peraturan menteri juga nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Makanya sekarang kalau mau jadi guru harus punya akta. Ditambah lagi di tahun 2022, guru itu harus sudah punya sertifikat pendidik. Walaupun dia dulu baru tamat sekolah, kan ada ya program PPG. Itu nandakan bahwa saat dia mau jadi guru harus sudah punya sertifikat pendidik. Dihayung-hayungkan kepada semua guru honor yang PNS. Ada nggak masih yang guru PNS yang belum sertifikasi? Ada. Kita bersyukur berada di Kabupaten Deli Serdang, kita terbackup. Bagi PNS sudah harus sertifikasi. Nah yang belum, contoh nih kayak ketiga kan pengangkatannya baru dari tahun 2021, 2022, 2023. Tunggu masanya, program pemerintah akan mengena dan menyentuh ke seluruh penjuru guru-guru yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Saya nggak bilang Indonesia, terlalu luas. Yang di Deli Serdang nantinya akan berangkat. Dimulai dari seperti kata pengawas tadi, ada piloting 1, piloting 2, piloting 3. Nanti 2025 akan ada piloting berikutnya. Yang menandakan piloting itu adalah program-program dari revitalisasi kampus-kampus yang memberdayakan kompetensi guru. Baik, bicara tentang kompetensi, slide selanjutnya. Bicara tentang kompetensi pedagogi. Apa sih kompetensi pedagogi itu? Itu kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Ya, makanya di dalam perangkat pembelajaran ya, kalau ada ungkapan sih dari beberapa dosen, kalau guru nggak punya perangkat haram masuk ke dalam kelas katanya. Kira-kira ungkapan seperti itu cocok nggak? Terlalu gitu ya. Itu katanya saking pentingnya, saking memang mendasarnya perangkat itu tadi dibuat. Karena apa? Desain yang dibuat
dibuat oleh guru itu terlaksana ya, dari mulai merencanakan, melaksanakan sampai dengan evaluasi. Itu ada nggak di dalam perangkat kita? Nah, di dalam perangkat isinya apa saja? Ada modul, bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Artinya mencakup nggak kompetensi pedagogi itu yang harus dimiliki seorang guru? Iya, nah ini ya kompetensi inti dari pedagogi itu meliputi menguasai karakteristik peserta didik, kemudian menguasai teori belajar, kemudian mengembangkan kurikulum yang terkait dengan pelajaran dan bidang yang diampu, kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran itu berarti ada yang tidak mendidik, ya kan? Kemudian memanfaatkan teknologi, memfasilitasi dan mengembangkan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian sebagai pajuk kepentingan pembelajaran. Artinya kompetensi awal siswa itu tadi adalah modal untuk perbaikan siswa yang bermasalah, kemudian melakukan tindakan efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Setuju kita di situ? Kira-kira? Setuju ya? Iya. Tapi kenapa masih ada juga yang mengabaikannya? Nah, kembali kita mengintrospeksi diri sendiri. Jika kita ingin menjadi guru yang berkualitas dan berprofesional, dari segi kompetensi pedagogiknya, mari kita untuk memperbaikinya. Standarisasi itu mutlak, tetapi dalam pelaksanaannya kembali lagi di beberapa faktor yang mendasari sehingga itu belum tercapai, mari nggak ada salahnya kita untuk tetap mencoba. Next, lanjut adalah kompetensi kepribadian. Boleh dibacakan Bu? Apa saja sih kompetensi kepribadian itu, Bu Dewi? Bacakan. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Oke. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Iya. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi. Nah, jadi kompetensi kepribadian seorang guru profesional itu sudah diberikan gambaran secara garis besarnya, bahwasanya itulah yang akan kita lakukan kepada audiens kita, yaitu siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar kita. Jadi adalah cerminan kepribadian yang mantap gitu katanya. Mantap, stabil, dewasa, arif, wibawa, teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi bisa dikatakan guru itu adalah model. Kita pernah nggak lihat model baju yang berjalan di catwalk? Kan semua kita komentar itu kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, begitu juga sebenarnya guru itu tadi. Guru itu adalah model. Apa yang berubah dari guru? Tambah aja alis, ya kan? Itu cantik kali, gitu ya. Padahal yang nambah cuma alis. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu adalah model. Berapa siswa kita? 25, ya 25 mata. 50 mata yang akan melihat kepada kita. Nah, jadi performance tadi ya, ini sampai mendasarnya pada sikap dan perlakuan. Jadi performance tadi seorang guru itu tetap diperhatikan. Jadi sebegitu kompleksnya kita jadi guru, sebegitu lengkapnya, sempurnanya kita harus tampil jadi guru. Makanya apapun yang kita berikan kepada siswa itu sangat-sangat langsung diterima. Sempat kadang begini, saya pernah murid saya itu sudah menikah dan punya anak, gitu. Ya kan? Anaknya itu tadi balik jadi guru saya, jadi saya gurunya, gitu kan? Sudah cucunya ya, kan? Cucu guru, gitu kan? Nah, pada saat itu gimana ya? Saat dia katakan bahwasanya figur seorang guru itu tadi, kata guruku mak, padahal mama itu guru saya, gitu ya kan? Sampai hal seperti itu menandakan bahwa
seorang guru, performance-nya dia idolain, apa yang disampaikan berarti akan jadi memorinya. Jadi satu kata, kalau saya katakan kata-kata negatif dan kata-kata pembunuh, ya kan? Kemudian kata-kata yang menyambut itu adalah kata-kata jitu, kata-kata ajaib, itu bisa jadi terbawa mereka sampai dengan mereka besar. Jadi kita harus pahami bagaimana kondisi atau potensi kita sebagai kepribadian yang baik buat seseorang. Next, lanjut. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Coba menurutnya nih, tes mata nih kayaknya ya, biar bisa dibaca. Nampak nggak? Nampak Bu? Nampak. Oke. 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik. Tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Kompetensi ini penting dikuasai oleh pendidik, apalagi jika tugas tidak ditempatkan di daerah asal. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Ya, kompetensi sosial seorang guru diharapkan. Ternyata banyak tuntutan masyarakat kepada kita seorang guru ya. Harus jadi ada saat mereka juga ada, kan begitu ya. Dan tanpa kita sadari bahwasanya guru itu adalah bagian dari sosial itu tadi, masyarakat itu. Kita berada di antara masyarakat, namun kita adalah masyarakat yang lebih dari masyarakat yang saat kita menyatakan bahwa kita ada seorang yang guru ya profesional. Nah, berkenaan dengan kemampuan peserta didik bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, terkadang masyarakat menanyakan kita adalah orang yang super tahu, benar nggak? Benar nggak? Di masyarakat, Bu, katanya kok kayak gini ya Bu ya? Naik gaji guru aja dia tahu, nanyanya sama guru. Kita kadang belum tahu kalau belum ada peraturan pemerintah jelas. Bu, enak lah Bu, katanya Bu naik gaji ya Bu. Ya Allah. Duluan masyarakat tahu, ya kan? Artinya kita sudah cukup luar biasa dengan status kita guru itu tadi punya kompetensi sosial. Artinya kita dianggap super tahu. Begitu kan? Pengalaman ibu-ibu semuanya bagaimana? Terkadang di perwiritan, ibu lah guru, bawa doa, seperti itu kan? Nah, artinya di masyarakat kita udah dikasih label dengan kompetensi sosial kita. Jadi makanya pertahankan itu supaya jadi tukang doa kalau ada wiritan ya. Next. Baik, kompetensi profesional ini yang mengenai saat ini berkaitan dengan akademikal kita. Di mana? Merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran. Nah, ini lebih spesifik dengan akademik kita. Secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Artinya, kompetensi profesional yang kita miliki sebagai guru, selain kita diawali dengan memperkaya akademikal kita, dari mulai ijazahnya, dari mulai diklat-diklat yang diikuti untuk meningkatkan kompetensi profesional kita tadi, kemudian tidak stagnan dengan sarjana S1 doang, mulai naik dengan ijazah yang lain. Nah, itu salah satu upaya kita untuk memperkaya kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, kalaupun itu tidak ada, silakan kita punya PMN untuk itu. Benar nggak? Pemutahiran cara mengajar, pemutahiran cara bagaimana pendekatan-pendekatan supaya pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu lebih sempurna, kita bisa memperkaya. Nah, karena di dalam kompetensi profesional itu meliputi ada 5 macam. Coba dari ujung Bu Fatimah. Menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir dan tujuan yang mendukung mata pelajaran yang ampuh sesuai di bidang pendidikan. 2. Menguasai standar fungsi dan prinsip dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. 3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara
5. Mengarahkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Baik, terima kasih Bu Fatima. Ini cek semata sekalian ya Bu ya. Artinya begini, kembali lagi kompetensi kepala sekolah di sini menuntut saya harus memahami 25 guru dan pendidik yang ada di sekolah. Kalau ibu kan hanya 25 guru siswa, ya kan? Kalau saya 25 guru, artinya saya harus punya trik jitu. Ini salah satu trik saya mungkin ya kan. Semoga berkenan dan tidak merasa hal lain ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Fatima. Nah, itulah tadi tentang kompetensi profesional. Ada berapa kali kompetensi kita? Nah, dimiliki dari seorang guru adalah ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Paling sangat mendasar dan paling sangat yang harus direview selalu adalah kompetensi profesional. Next slide berikutnya. Kompetensi pedagogi guru abad 21. Ini dia. Banyak cakupan yang harus kita perhatikan. Kalau dulu kita masih zaman kita sekolah dulu, tanpa harus ada slide-slide seperti ini, kita jadi cetakan guru, bener nggak? Tapi karena kemajuan zaman, kurikulum semakin maju. Ada bahasa ganti presiden, ganti kurikulum. Benar nggak? Ungkapan seperti itu setuju nggak? Setuju nggak dengan ungkapan seperti itu? Ganti presiden, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, benar nggak? Itu sebuah ungkapan, itu sebuah apa ya? Saya katakan itu sebuah hanya ucapan yang seperti itu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Menurut saya kalau ganti presiden ganti kurikulum itu sebenarnya tidak bagus. Tapi belakangan ini, kalau dulu kan enggak Bu, ya kan? Karena kurikulum itu berganti 10 tahun sekali, gitu kan? Berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan pendidikan. Tetapi kenyataan belakangan tahun 2000-an ini, kenyataannya ya begitu Bu, ganti presiden, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Oke, terima kasih Bu Raini. Ada lagi yang mau ungkapan seperti itu? Silakan Bu Rini. Kalau saya sih sebenarnya itu tidak terlalu berbeda seperti sekarang ada kurikulum mereka. Itu kan namanya silabus sekarang modul mereka. Ada silabus sekarang. ATP nya itu sebenarnya prinsipnya saja sama. Kalau dulu kan pendidikan karakter, kalau sekarang mungkin ada. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau dulu, cerita kalau dulu ya kan? Kalau dulu. Nah, kalau dulu itu kenapa tidak berubah? Tidak ada perubahan, tidak apa? Mungkin karena seiring zaman. Sekarang dunia pendidikan dihadapkan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan kemajuan digitalisasi. Kalau kita masih menggunakan kurikulum lama, berarti pendidikan Indonesia akan terbelakang. Terkadang seharusnya jangan pas pula ganti presiden baru diganti kurikulum, kan begitu? Namun berpikirlah kita bahwasanya perubahan kurikulum akan terjadi penambahan anggaran. Benar nggak? Ya. Kalau sudah ada penambahan anggaran, berarti kan harus diciptakanlah bukunya, diciptakanlah orang-orang yang bisa menentukan perubahan kurikulum tadi. Nah, pada saat itu kalau belum diganti presiden yang sesuai dengan wacana-wacana yang membuat perubahan itu tadi, ini nggak akan bisa terjadi. Terjadinya itu setelah zaman reformasi, bener nggak? Dimulai dari apa itu? CBSA masuk dalam reformasi belum? Tidak ya, CBSA sudah. Mulailah dari KTSP, ya kan? Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya kurikulum yang di pusat sana nggak akan sesuai dengan satuan pendidikannya. Pada saat itu masih satuan pendidikan kabupaten mungkin ya kan, KTSP. Jadi kabupaten itulah yang menentukan apa yang dibutuhkan oleh sekolah, siswa dan guru. Nah, mulailah kakak
reformasi itu tadi, pada saat itu mungkin kabinet atau birokrasi atau orang-orang yang di dunia pendidikan setuju dengan program KTSP. Pas ketepatan pula, pas ganti presidennya. Padahal perubahan kurikulum itu adalah mengikuti perubahan zaman dan tuntutan. Nah gitu. Nah jadi pada saat sekarang, kenapa dari kurikulum K13 sudah bagus, sudah ajak, sudah bisa diimplementasikan, ternyata harus dirubah lagi. Yang pertama, sudah muncul yang namanya grup penggerak. Ini kan kerja payah luar biasa untuk mencetak profesional-profesional baru yang mau maju bersama dunia pendidikan. Nah, kalau kita stagnan dengan kurikulum K13, ya, namanya kurikulum K13, berarti tidak ada perubahan dong. Betul kata Bu ini. Isinya sama, tetapi namanya dirubah. Sama seperti zamannya kita buka HP, ya kan? Isinya sama. Bisa juga jualan, bisa juga di situ share foto, ya kan? Muncul namanya TikTok. Padahal di WA juga bisa. Padahal di Facebook juga bisa. Padahal di Shopee juga bisa belanja. Tetapi itu tadi banyak pakar-pakar atau orang-orang yang mau berinovasi dan membuat sesuatu yang baru. Contohnya aja baju baru, kan sering kita pakai kan? Sepatu baru, sering dipakai kan? Sesuatu yang baru ternyata meningkatkan motivasi dan semangat. Saya rasa bahwasanya ungkapan itu perubahan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebagai guru yang punya kompetensi sosial, yang punya kompetensi profesional, silakan untuk membuka diri. Jangan hanya tertumpuk, aku masih seperti yang dulu. Oke, setuju nggak? Setuju. Tepuk tangan. Baik, kompetensi pedagogi guru untuk di abad 21, ya kan? Di situ harus ada communication, harus ada collaboration, harus ada critical thinking dan problem solving, juga creativity dan inovasi. Ini berapa persennya? Ini imbang. Artinya saat kita berkomunikasi dengan siswa, lakukan dengan komunikasi yang berisi pendidikan. Makanya ada pembangun karakter, ya kan? Anak-anak itu tadi mengidolakan, diawali dengan guru adalah idolanya. Kalau sudah idolanya, apa yang kita ucapkan pasti diikutinya kan? Dari sekian banyak berapa persen pasti ada yang ikut dengan omongan kita. Benar nggak? Jadi jangan pernah capek. Emang kenapa kalau ketemu guru SD, SMP, SMA yang paling ribut siapa? Karena memang guru SD selalu harus ngomong aja. Saya akui itu tangan buat guru SD. Nah, ini dia. Kompetensi pedagogi yang dulu dengan kompetensi pedagogi abad 21. Terjadi perubahan karena ada adaptasi kemajuan zaman yang dari manual ke zaman digital, ya kan? Khususnya digital literasi perlu diteruskan dan ditingkatkan. Itu misinya, ya, itu misinya. Saat nanti abad berubah, ini misi selalu harus continue dan berkelanjutan. Next. Ini kerangka, saya rasa kalau bentuknya kerangka atau kerangka kompetensi abad 21. Nah, kerangka kompetensi yang diharapkan guru bisa sebagai pembangun, fondasi dan pembangun. Itu komplektable-nya. Guru itu bisa jadi fondasi dan pembangun. Karena apa? Kekuatan sebuah negara itu adalah pendidikan. Kalau pendidikan sudah mundur atau pendidikan stagnan, sementara dunia kita bagai kakak dalam tempurung. Bayangkan kita berada di dalam tempurung dengan situasi kecil, pengap dan sesak. Makanya guru harus buka inovasinya untuk membangun karakter buat peserta ini. Next. Pengelolaan pembelajaran guru di abad 21. Ada beberapa hal. Boleh dibantu Bu Hotma ini? Bisa bantu. Kacamata Bu. Satu, penguatan tugas utama sebagai perancang pembelajaran. Dua, menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi,
menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta 4. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penilaian prestasi pelajar siswa, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dengan prinsip-prinsip pembelajaran kekinian atau digital. Iya. Ibu jangan pakai tolong ibu bahasa Inggris ibu. Kalau memang belum bisa dengan dialeknya, ucapkan aja bahasanya. Eager, order, thinking. Ya kan? Nanti pasti ada yang komentar. Tenang aja ibu, pasti dia mau perbaiki. Coba ibu bilang yang lagi. Baca bu. Eager, order, thinking. Perbaiki bu. Ada juru bahasa Inggris. Perbaiki bagaimana cara menyebutkan dia tahu. Higher order thinking. Iya. Order. Memang ada keselio, tapi cobalah untuk membiasakan karena nanti kalau sudah go public, go internasional, ya kan? Jangan tunggu nanti, kalau bisa sekarang, ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Atmaini. Pengelolaan pembelajaran guru abad 21 ini yang diharapkan. Jadi bagaimana kita memposisikan di poin 1, poin 2, 3, 4, di mana kita memposisikan diri kita. Silahkan, kita harus setiap kegiatan pembelajaran itu kan ada yang namanya refleksi, benar kan? Ada namanya refleksi, umpan balik, refleksi ke siswa, juga refleksi diri sendiri. Sampai sejauh mana kegiatan yang sudah kita lakukan itu mengena dengan standarisasi kompetensi yang diharapkan. Kalau masih belum, berarti besok harus evaluasi. Itu saja sih, ya kan? Refleksi. Makanya di dalam PTK itu ada namanya siklus 1, siklus 2. Nah, kalau dia siklus 1, apakah berhenti dengan materi itu aja? Enggak kan? Pada saat materi berubah, perlakuan yang sama, terjadi perubahan pendidikan atau perubahan nilai enggak? Itulah namanya meningkatkan kompetensi profesional kita sebagai lanjut, ini nanti lanjut ke selesai itu ya, pembinaan pengembangan karir. Nah, jadi gini, pembinaan dan pengembangan karir dan profesi, ya, ini ada dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi ini adalah selalu sinkron. Benar nggak? Kalau mana seseorang sudah punya akademikal, sudah seseorang punya kemampuan dan kompetensi yang sempurna, silahkan dia untuk memperkaya diri dan memposisikan diri menuju kepada karir. Karir itu bukan harus naik jabatan, loh. Jadi standar karir itu tadi, kalau dulu dia adalah ucapannya guru biasa saja, sekarang naik jadi guru luar biasa. Itu kan peningkatan karir kok. Nah, kemudian setelah itu dengan fasilitas yang ada, ya, sekarang sudah ada gambar-gambar tentang guru penggerak, tentang guru bersertifikasi, tentang nah, itu julukan-julukan karir buat kompetensi kita. Jadi jangan kita hanya stagnan diam di tempat. Mari gali terus kemampuan diri, gali terus hal-hal yang berhubungan dengan profesional kegiatan kita sebagai guru. Karena kita pahami guru adalah pekerjaan mulia, sangat mulia, khususnya untuk guru kelas 1 ya kan, yang beranjak dari rumah, semua serba orang tua, begitu masuk ke sekolah, tipis saja harus diurusi gurunya, benar nggak? Ya, itu nggak mulianya. Kemudian dari yang tidak tahu membaca jadi bisa membaca, dari yang selalu ditunggu orang tuanya jadi dia mandiri dengan dekat sama gurunya, otomatis orang yang paling dekat setelah orang tuanya adalah guru. Jadi banggalah kita sebagai guru, semoga guru kedepannya semakin sukses. Amin. Karena buat kita semua, nanti makin dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab seperti dikatakan Bapak Pengawas tadi, silakan untuk bertanya seputar kompetensi guru dan upaya kepala sekolah meningkatkan kompetensi guru yang berkualitas dan profesional. Silakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan session untuk tanya jawab. Tadi
saya telah melihat paparan dari kepala sekolah. Di sini tadi ada perbedaan sedikit mengenai. Kalau bertanya coba berdiri Bu biar. Oh iya, biar sudah gitu ya Pak. Biar nanti memang ada yang Kelihatan, bertanya. kelihatan yang bertanya. Gitu. Tadi kita paparkan yaitu kurikulum sebelum K13 dan kurikulum yaitu kurikulum Merdeka sekarang, yaitu baik kurikulum Merdeka ya. Di situ tadi pengembangan yang saya baca tadi pengembangan literasi pada zaman-zaman digital sekarang. Oke, balik back slide-nya yang tentang program dikti. Literasi tadi. Terus Perbandingan abad 21 dengan pedagogi. iya. Terus ya, media. Jadi tadi ya, Ya. yaitu pada zaman abad yang ke-21 bahwa kita harus khususnya digital literasi dan penuh terus untuk ditingkatkan. Memang seperti yaitu profesi guru zaman-zaman saya yang udah umur 50-an ke atas sama zaman-zaman yang sekarang abad ke-21 ya kami selalu ya bukan nggak kepingin belajar Bu, saya selalu kepingin belajar. Tetapi di sini saya mempunyai kendala di dalam proses belajar mengajar kepada siswa, ya kan? Kalau dulu yaitu siswa itu selalu giat, gigih dalam belajar, mengikuti pembelajaran begigi bukan gila. Tapi siswa sekarang ini dalam untuk belajar itu kemauannya berkurang, ya kan? Saya selalu kadang-kadang di dalam hati begini, gimana lah anak-anak sekarang ini untuk belajar saja kurang gigih, kurang giat. Mungkin guru-guru yang lain mungkin mengalami seperti kayak gitu. Ini sering saya perbandingkan, kalau dulu anak-anak kok enak kali, apalagi tugas PR cepat kali gitu ya kan. Kalau anak-anak sekarang ada PR pun sulit untuk mengerjakannya. Nah, lalu di dalam hati saya itu punya kesimpulan yaitu mungkin ini karena abad 21 digital tadi yaitu HP. Nah, jadi bagaimana Bu? Pertanyaan saya, bagaimana Bu kita bisa guru-guru ini bisa mengarahkan kepada siswa untuk mengurangi permainan HP, ya kan, supaya anak itu motivasi belajarnya di rumah itu ya makin meningkat. Dan saya itu sering konsultasi sama siswa, sama wali murid itu udah ampun. Kami pun bingung loh Bu, kata bahasanya itu. Jadi saya sebagai guru di sini dan Ibu sebagai kepala sekolah di sini coba bimbing kami bagaimana untuk mengatasi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yuk kita beri tepuk mantap. 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 Oke, yuk kita kasih tepuk mantap. Mantap. 2 kali. Mantap. Mantap. 2 kali. 3 kali. Mantap. 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 Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Pak Ibu. Jadi begini, kalau mau kita membandingkan seperti kata saya tadi bahwasanya kompetensi pedagogik yang dulu apa saja, mengelola pembelajaran, memahami karakteristik, kemampuan merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, tok cukup. Nah, kenapa sekarang abad 21 harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tanggap tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian memanfaatkan segala hal yang berada di lingkungan siswa sebagai sumber belajar mereka. Yang di sekitar mereka ternyata HP. Benar? Itu dilema. Betul. Nah, kenapa muncul kurikulum Merdeka yang mengadopsi segala macam yang ada di internet? Apa saja media bisa kita dapatkan. Dicontoh, bukan medianya dipampangkan. Ini anak media, kan gitu. Tetapi adopsilah media itu dibuat untuk anak buat project. Buktikan project itu bisa mendukung materi di dalam kepalanya. Dengan cara dia mendekor, mendesain media yang bisa mendukung psikomotornya, otomatis dia akan meningkatkan kompetensi pengetahuannya. Jadi manfaatkanlah media, manfaatkanlah apa-apa yang ada di dalam sekitarnya. Seperti halnya tadi HP. Bu ampun, mikirin anak hanya game. Kemarin kita sudah dapatkan bahwasanya ada perwakilan ya, ada game
gaming dan apa? Meningkatkan apa? Menerapkan gaming. Game bisa jadi belajar. Itu perlu dipelajari. Dari game atau di YouTube tuh sering saya lihat dari susunan kata-kata apa namanya? Puzzle bisa untuk belajar. Kemudian ada kotak-katik kata. Kemudian sosiodrama. Kemudian itu hal-hal untuk menarik. Saya includekan bahwa pertanyaan dari Bu Faini meningkatkan minat belajar siswa dengan kondisi dilematik yang ada pada siswa. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat situasinya. Kalau siswanya semuanya sudah pernah punya HP atau pegang HP, main dari HP-nya. Ambil aplikasi yang ada di YouTube untuk main game, tapi game pembelajaran. Kalau untuk buat evaluasinya, buat quizzes. Ya, jadi disitulah letaknya bahwa guru itu harus regeneration ilmunya. Kalau orangnya memang harus, kalau sudah pensiun masih ganti, ya generasi baru. Tetapi kompetensinya generasi juga. Caranya bagaimana? Silakan. Makanya ada namanya Kombel, ya kan? Komunitas belajar itu tadi, disitulah kita sharing masalah-masalah yang terjadi di dalam kelasnya. Yang tahu adalah siapa? Kepala sekolah, gurunya. Terus yang menyelesaikan siapa? Kepala sekolahnya, guru. Makanya ada komunitas belajar untuk mendiskusikan masalah yang terjadi diselesaikan dengan pembelajaran. Ya, kenapa harus ada komunikasi dan diskusi? Itu tadi menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Tadi HP gunakan. Terus kemudian untuk meningkatkan literasi digital tadi ya. Literasi digital. Anak-anak kalau disuruh baca HP itu nggak pernah disuruh, bener nggak? Iya. Benar. Jadi buat aja. Contoh nih, bacaan supaya keren. Ini anak-anak biar kerja nih. Karena dia suka buka TikTok mungkin ya kan. Letakkan tugas bacaan itu di TikTok. Nah, buka TikTok ibu ya. Di situ ada bacaan. Nah, contoh ada 3 paragraf bacaan. Ya peduli mau dikomen orang. Kenapa kok pelajaran di TikTok? Peduli amat sama orang, ya kan? Share aja di TikTok. Kemudian, TikTok ibu baca. Kemudian apa isi bacaan? Bacakan di sekolah. Yakin pasti mereka tahu. Besok muncul dari kelas, Bu, saya tahu Bu, baca ibu. Bisa dia menceritakan kembali bacaan itu tadi. Yakin nggak? Karena dia senang dengan TikTok itu tadi. Atau di Facebook, buat grup Facebook. Kan bisa kita buat grup di Facebook kan? Bisa. Makna udah ibu kirim status di Facebook. Baca, pahami, ceritakan kembali. Atau share videonya ibu sendiri sebenarnya. Sosiodrama nih, pura-pura sama Pak Usul kan berantem. Itu hakku, itu kewajibanku. Berarti dia masuk materi apa? Hak dan kewajiban. Ceritakan nanti tentang sosiodrama. Bisa nggak? Bisa. Itu pembelajaran. Jadi kalau anak zaman sekarang disuruh, Doro, buka bukunya, halaman sekian, baca, tulis, nggak dopen ibu, betul? Benar nggak? Tapi coba ajak dia dengan hal yang terjadi saat ini. Seru-serunya itu tadi, TikTokan, apalagi banyak itu ya. Saya joget-jogetan, gitu ya kan? APT, ya kan? Buat APT itu tadi dengan materi. Musiknya musik APT, tapi bahasanya kali-kali. 2 kali kakak bersama dengan 2. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita yang harus mutakhir. Jadi regenerasi ke kompetensi kita tadi. Demikian Bu, Pak ini puas. Tapi maaf saya bukan alat pemuas. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu ini. Kalau saya menambahkan sedikit Pak ini. Kalau saya kalau saya ini melalui HP, saya pakai kelas point Bu. Kan kelas point kita kan timernya dari kita. Jadi kita menentukan jam kita mengerjakan PR dari jam 7 kan timernya ada di kita. Nah, sampai jam 9 contohnya setiap malam apa itu. Nah,
tidak di jam itu berarti anak-anak nggak kerjakan PR. Nah itu kalau pas poli itu dia timernya ada di kita. Kelas poin. Iya. Ya itu salah. Iya, gitu aja. Pertanyaannya, Mhm. jadi lagi Bapak ini, kalau kita di modul ajar kan Bu ada di itu kan Bu beda dengan yang ada di ekosistem sekolah. Boleh kita pakai yang ada di sekitar sini? Kita memunculkan satu materi yang Ya. lebih mengenal kepada siswa, Ya. tapi ekosistemnya sekitar ya bisa. Kenapa ada namanya pembelajaran berbasis lingkungan? Kenapa tidak? Kita lebih mengena karena sesuai kebutuhan dan kepentingan kita. Kita mau buat satu materi ya yang lebih kena. Dulu kalau pengalaman saya pernah jadi guru, karena sebelum jadi kepala sekolah kan pasti guru ya. Guru hanya adalah tunjangan jabatan atau tambahan jam pekerjaan di luar guru. Identiknya bahasanya guru. Kalau saya dulu bukunya itu ke KTSP ya, KTSP atau masuk ke K13, ada wacana-wacana, ada bacaan, bahan bacaan. Setelah bacaan di bawah tentukan paragraf, tentukan pokok pikiran tiap paragraf, itu melulu. Sampai kita menyerahkan bahwasanya menentukan pokok pikiran tiap paragraf itu bahwasanya indikatornya dari sini bisa diambil dari sini, bisa kan gitu kan? Nah, ternyata itu selalu jadi masalah sampai dengan bulan ketiga nggak ketemu. Sementara di buku itu aja. Artinya saya punya prinsip bahwasanya ternyata buku ini kenapa membuat jadi saya bodoh ya? Kenapa? Yang diharapkan di buku itu kan nggak ada. Yang buat kurikulum siapa? Yang buat perangkat siapa? Yang buat modal ajar siapa? Yang buat RPP siapa? Kita. Berarti ketuntasan siswa itu kan kita yang tentukan. Sampai sejauh mana penilaian kita bagus sesuai dengan kondisi karakteristik siswa. Nah, saya terus mau mengambil trik begini. Satu hari itu hujan lebat. Satu hari itu anak-anak terlambat. Besok pelajaran bahasa Indonesia. Saya kupaslah tentang hujan satu hari menyebabkan siswa tidak hadir itu ke dalam satu wacana yang saya tulis di Bapak tulis. Yuk kita cerita tentang semalam hujan. Bisa nggak kita buat wacana? Bisa nggak kita bikin bahan bacaan seperti itu? Nah, semalam hujan. Apa yang terjadi semalam, Nak? Semalam hari Rabu, Bu. Hari Rabu dan kemarin sekolah hujan. Banjir tergenang air di mana-mana. Bla 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 sampai nah setelah itu kan terjadi kita yang bikin paragrafnya. Terjadi 2 paragraf. Paragraf pertama, apa yang kita ceritain tadi Nak di paragraf 1? Hujan Bu, banjir Bu, bisa nggak? Kan kita yang menentukan di mana pokok pikiran utama. Sambil dia memahami bagaimana kita menentukan pokok pikiran utama paragraf 1 sampai dengan 2, akhirnya dia terlatih 2-3 kali saja kita sebutkan bahan bacaan yang dia tahu dan dia bisa ceritakan. Berarti begitu juga perlakuan dia kalau ketemu dengan bahan bacaan. Bisa nggak terbiasa dia dengan menentukan pokok pikiran utama itu? Bisa nggak? Bisa. Jadi jangan terpaku sama buku. Pernah saya memberikan apa ya, nasihat atau beberapa coaching ke beberapa PPG bahwasanya jangan pernah kegiatan pembelajaran terfokus pada buku. Maaf, buku itu adalah aliran bisnis. Benar nggak? Mereka cetak, kita suruh ngikut. Sementara yang mengatur kita apa? Kurikulum. Yang mengatur kita kurikulum. Ada nggak dibilang halaman merek bukunya, halamannya? Nggak ada kan? Yang ada hanya materi. Kembangkanlah materi itu untuk bisa memahamkan ke siswa bahwasanya materi itu sasarannya ini. Sepaham nggak kita di situ? Paham ya? Sepaham. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Boleh. Untuk ini Bu, pelajaran matematika. Oke. Biasa susah. Matematika kan harus berkelanjutan dulu. Hmm. Kelas bawah itu kan kadang kita kalau dari kelas 5 aja belum mampu anaknya udah kelas 6 itu susah. Cara solusinya gimana? Tentang satu materi matematika di kelas 6. Iya, di kelas 5 dia sedia belum mampu dan udah naik kan sulit belajar. Oke. Kembali, kemampuan siswa dalam satu kelas pasti berbeda. Kemudian daya tangkap, kemudian hasil evaluasi juga tiap siswa pasti berbeda. Nah,
disitulah letaknya guru harus melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dengan pertemuan pertama materi itu sekian persen siswa tuntas artinya dia bisa mengulang kembali atau bisa melaksanakan evaluasi dengan baik, itu dikatakan tuntas. Ada sebagian siswa tidak. Bagaimana caranya? Kan begitu ya, bagaimana caranya? Ini sudah tuntas. Nah, ulanglah kembali kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan siswa yang bisa tadi, dengan siswa yang bisa dia menjelaskan ini begini gitu kan. Cara dia menyampaikan kepada teman di dalam diskusi kelompoknya itu tadi, itu salah satu upaya kecil yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya ini terkadang kan kita ragu dengan tuntas atau tidak tuntas, atau selesai tidak selesai di dalam menyerap materi tadi. Disitulah letaknya guru melakukan pendampingan. Ada yang namanya remedial. Remedial itu bukan hanya ujian. Remedial itu ada pada materi. Ulangi lagi kepada materi kepada siswa yang sulit belajar. Nah, siswa berkebutuhan khusus itu bukan hanya siswa yang punya cacat ya. Siswa berkebutuhan khusus itu ada siswa yang harus dipegang tangannya dulu, baru dia paham. Ada siswa yang punya kemampuan harus diulang 3 kali 4 kali baru. Nah, di situ letaknya kombinasi dengan orang tua. Ada WA group, sampaikan bahwasanya pengulangan materi atau pemahaman materi, misalnya dicontoh 60% atau sampai dengan 70% siswa belum ada yang menangkap materi itu, ulangi dengan di grup. Pahamkan orang tua, ibu bapak orang tua murid, bantu saya untuk memahamkan siswa untuk materi ini. Soalnya, jadi kan di orang tua di pertemuan ketiga sudah ada orang tua melibatkan, ternyata masih salah juga, barulah kita berundingkan secara paguyuban. Oke, itu include. Nah, kemarin kita sudah pernah punya program 3 bulan sekali ada pertemuan orang tua. Itu terjadi ya, dengan kondisi toleransi masyarakat, dengan orang tua yang sibuk, bapak mamanya sibuk, bagaimana kita mau kumpul ya kan? Itu hal-hal dilematik yang memang masalah bersama ya. Saya rasa itu masalah bersama, sehingga saya juga nggak berani membuat itu jadi suatu momentum harus sulit ya, sulit. Jadi itu tadi, apa yang bisa bapak ibu lakukan dengan hal kecil itu sudah jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas atensinya, apresiasi saya tentang perhatian ibu bapak semuanya. Semoga kita akan jadi guru hebat, guru luar biasa yang siap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus di hari ini. Untuk sebelum mengakhiri acara pada siang ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen sebagai pemateri dan Bapak pengawas dan semua peserta yang hadir pada hari ini yang telah menyimak dari awal sampai akhir acara kita. Saya selaku protokol meminta maaf Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susan yang telah memaparkan hasil kinerjanya periode Juli Desember. Cukup menarik. Terima kasih, dan lebih menarik lagi teman-teman guru mau berinteraksi dengan penyanyi. Tidak merasa gitu ya Om Ibu ya. Saya kasih contoh ya. Mudah-mudahan di periode pilihan berikutnya semakin ramai dan dia aja bahasa orang kampung, dia lagi kalau ya depan ini semuanya ini saudara, ibu kepala sekolah ada di pertanyaan ini, tapi ada yang pede, ada yang nggak pede. Nah, di situ dia ada yang mungkin ragu-ragu. Orang kita dari kita untuk bisa aja ya. Yang pasti yang ditanya itu yang sesuai dengan yang dipaparkan di depan. Jangan kita membahas obat cacing,
Ya kan Bapak Ibu? Pastinya kita semua ini ada pertanyaan. Satu lagi mungkin ada kendala bagaimana menyusun pertanyaan itu supaya nanti orang mengerti yang saya maksud. Di situ juga kendala ya Bapak Ibu ya. Maka pertanyaan literasi tadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah di sini mungkin sebelum kita tutup, kalau boleh saya menambahkan juga mungkin yang sudah disampaikan khususnya atas pertanyaan tadi. Itu pertanyaan sudah sangat-sangat bisa dipahami Bapak Ibu, mungkin bisa kita laksanakan. Ini hanya mungkin sekedar tambahan Bapak Ibu. Tadi pertanyaan yang terakhir tadi, materi matematika itu kan Ibu berkelanjutan ya. 3 lanjut ke 4, 4 lanjut ke 5, 5 lanjut ke 6 ya Bapak Ibu ya. Finishnya nih 6. Bulan Juni nanti bisa nggak menjawab soal UN gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini asa ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya tekankan selain yang sudah disampaikan Ibu kepala sekolah tadi, ini penambahannya Bapak Ibu. Pembelajaran yang kita lakukan ini tadi memang Bapak Ibu berkelanjutan. Bapak Ibu ya. Nah, di kelas 3 di situ mulai penanaman konsep. Jadi di kelas 3 itu harus benar-benar konsep itu memang bisa didapat anak-anak. Nah, misalnya kalau mencapai 100% itu jangan itu Bapak Ibu ya. Itu hanya di kalimat-kalimat iklannya itu 100% halal gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di alam nyata mungkin jarang kita jumpai Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kita lakukan penelitian itu juga di kelas 3 misalnya penanaman konsep misalnya pecahan Bapak Ibu ya. Apa itu yang dikatakan pecahan, apa itu pecah. Nah, itu kan konsep dasarnya di situ kan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di kelas dasar, kelas 3 atau kelas 4 dia penanaman konsep awalnya itu harus kuat. Jangan ada di pemikiran kita, nanti kita dilanjutkan dulu kelas 4. Ingat Bapak Ibu, ketika penanaman konsep itu di kelas 3, memang seharusnya di kelas 3 itu disampaikan, jangan di kelas 4. Tidak boleh. Karena kelas 4 itu udah lanjutan atau pengembangan dari kelas 3 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastinya kan kita di kelas ini atau dimanapun manusia nggak ada yang sempurna. Hanya satu Pak Yusuf yang saya jumpai di alam ini yang sempurna tadi kan. Kok sempurna ya? Ya kan Bapak Ibu ya. Ada sempurna tadi kan ada juga kan ya. Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu benar-benar kita kuasai. Makanya saya sangat tertarik tadi bahasa Ibu kepala sekolah tadi di awal pemutaran. Kalau nggak ada persiapan harap masuk ke dalam kelas itu tadi Bapak Ibu. Kesitu larinya. Kalau nggak ada persiapan Bapak Ibu, nggak ada perencanaan, nggak ada lah yang Ibu lakukan, hanya langkah tegap aja sama 4-5-nya aja yang ada, tapi nggak ada siap untuk itu. Ya bakalan muncul yang seperti itu. Ibu terakhirnya materinya itu bisa aliran sesat ya Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Nah itu kan harus ada perencanaan. Loh, kelas 3 ini tahapannya. Dari sini ke sini batasan materinya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita pegang itu, terus nggak juga ngawur jadinya Bapak Ibu. Dengan itu tadi, nanti kita dilanjutkan kelas 4, kelas 5 tidak boleh. Jadi pahami dulu materi ajarnya, baru sampaikan di kelas. Ingat Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan pengawas, jam kerja kita itu sebenarnya sama dengan orang-orang mungkin yang di pabrik 8 jam juga ya Ibu, kepala sekolah ya. 8 itu dari mana Pak turunannya 8 jam? 37,5 kali Bapak Ibu seminggu. Coba dibagilah dulu itu. Kalau kita rata-rata kan hampir 8 jam itu berarti kan jam kerja kita sama dengan orang di luar sana. Jadi jangan pulang sekolah itu lomba-lomba dengan muridnya. Lomba-lombanya macam mana? Guruan Ibu kepala sekolah gurunya sampai di gerbang daripada muridnya. Muridnya masih siap-siap, masukin buku apa semuanya kertas, gurunya udah di gerbang. Tidak boleh. 37,5 jika itu minimal pulangnya itu atau maksimal
pukul 14.30 barangkali atau sudah 14.30. Di situlah kita baru pulang Bapak Ibu. Muridnya tidak, tetap dia terjadwal misalnya 12.15 atau seperti apalah kebijakan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, rentang waktu menuju 14.30 tadi disitulah buat persiapan biar besok pagi halal masuk ke dalam kelas. Bapak Ibu di situ. Memang kayaknya ekstrim kali bahasanya. Itu istilahnya supaya kita memang diam, supaya memang harus kita perhatikan itu. Ya, nah, tanda kutip lagi. Di sini kan banyak udah lolita Bu Susana, yang seangkatan saya Bu Susana udah lolita belum? Lolos 50 tahun. Sudah ya. Kalau saya udah lolita, itu masih apa tes ya? Lolita sana. Ibu yang sana belum. Bu, ada juga yang udah cerita ini jelang 50 tahun. Siapa yang udah 48, 49 Bapak Ibu? Ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu manusiawi Bapak Ibu. Semenjak kita umuran 40 tahun itu semua bagian-bagian tubuh kita ini mulai menurun. Dari segi tenaga, dari segi konsentrasi, dari segi mungkin ingatan dan sebagainya itu mulai menurun. Ya, makin dia semakin jauh dari yang tadi 40, semakin jauh menurun. Disitulah kita perlunya kolaborasi antar yang ini tadi, generasi milenial, sekarang katanya yang generasi Z, Bapak Ibu ya. Alpha yang anak-anak SMP SMA lah ya Bapak Ibu ya, yang yang umur 20 lah ya, 20-25 kerjasama Bapak Ibu. Apa mungkin yang disarankan Ibu kepala sekolah tadi mungkin bikin puisi atau kita ada tadi disampaikan di sini, kita perlu ini harus adaptif, harus bisa mengadaptasi hal-hal yang kita temukan untuk dikembangkan menjadi hal-hal yang baru dan bisa kita sampaikan di depan kelas. Itu makna dari adaptif dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, rentang 12.15 menuju 14.30 kita berdiskusi. Dan yang pasti kan karena jam kerja kita itu nggak ada ibu kepala sekolah, ibu kepala mana seleksi yang kami. Itu jam Bapak Ibu. Tapi kalau udah jam 3 ditanya ibu kepala sekolah, bisa lah bisik-bisik kami ya pulang dari sini kita mampir warung bakso di sana itu karena udah keluar jam ya. Tapi kalau masih 14.30 ada bahasa seperti itu. Takut lapar, botol, rame-rame makan siang di sini. Ya Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak haram masuk ke kelas, supaya halal lah besoknya. Pastinya Bapak Ibu satu lagi, sering kita itu muncul aku mungkin udah alami juga di masa-masa kita sekolah ini. Saya senang kali sama Bapak Ibu, sama ibu. Saya senang kali sama Bapak Ibu. Apa penyebabnya muncul bahasa-bahasa seperti itu dari anak-anak, atau mungkin kita juga dulu seperti itu karena apa? Ketika si guru aktif dalam kelas, dia memang benar-benar memberikan materi itu dengan cukup menarik perhatian. Kalau sudah menarik, kita tahu di situ menarik dulu, dia akan duduk dan berasa terus mau pulang enggak. Dia akan tetap fokus. Mungkin kalau dinilai dari tingkat kedisiplinan mungkin di kelas itu akan hening ya Bapak Ibu ya, karena apa cukup menarik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menarik, terjadi macam yang di pasar Gambir itu ya Bapak Ibu, yang jualan obat itu ya. Yang lainnya lalu amin karena di situ obat. Kalau menarik kalau di mata anak-anak pastinya akan tersampaikanlah tujuan pembelajaran yang boleh dirumuskan
dan tidak akan lagi terjadi ketika masuk kelas itu ada medianya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu, yang pasti jangan lupa-lupa pulang lah dengan anaknya. Kecuali mungkin tanda kutip kepala sekolah ya, oh dia kebetulan hari Jumat ini mau ngirim dia, salah gitu Bapak Ibu ya. Iya. Atau mungkin ada anggota keluarga inti di rumah, keluarga inti tahu kan ya? Nah, suami, anak, atau mungkin ditambah plus orang tua. Nah, misalnya itu mungkin agak izin gitu ya kan? Ini enggak, Bapak Ibu ya. Bisa kan Bapak Ibu? Kalau ibu lakukan itu, pastinya lah ibu keren lah di mata anak. Sehingga Bapak Ibu satu lagi yang harus kita ingat, apapun yang ibu lakukan dengan anak-anak, apa yang ibu lakukan di kelas, itu direkam anak-anak itu. Ketika pulang dia nanti di rumah, habis sholat maghrib kalau yang beragama Islam atau habis sholat isya, orang tua, apalagi orang tuanya yang milenial lah ya Bapak Ibu ya, pasti kayak yang kemarin udah misalnya kalau yang lebih sering itu orang tua sama ibu di rumah misalnya, memang gak ibu kan, tapi itu tadi pas serapa itu pasti mana ya gurunya yang udah jam 2 malam udah gini semuanya sama orang tua, om, nenek semua itu mereka nggak dikonten sama kecewa. Nah misalnya ibu tuh misalnya di kelas segini aja sampai itu ke orang tua. Bagaimana cerita dia? Bagaimana? Ibu kami itu masih handphone aja kan? Kedua handphone signifikan, tahu ada di rumahnya. Kalau udah muncul seperti itu di rumah sana muncul bahasa-bahasa nggak enak, pastinya kita itu Bapak Ibu tidak mendapatkan doa yang baik dari mereka yang ada di luar sana. Pastinya apa yang kita lakukan itu yang kita tuai. Kadang-kadang kita begini, aku kan pintar, aku kan kreatif, tapi kok si domanku ini konsep ini yang duluan. Padahal dia kayaknya biasa-biasa dari saya. Bapak Ibu apa yang kita lakukan di kelas kan itu. Mungkin secara itu Bapak Ibu secara agama itu kan pasti ada. Jadi sangat benar itu kepala sekolah. Memang kayak di kamar, memang haram lah untuknya masuk kelas. Hanya langkah sedang kalian semua kalian yang tapi kaum itu nanti. Takutnya apalagi kelas tinggi di mana ini mereka kan Bapak Ibu sudah jangkauannya itu udah lebih kencang mungkin kadang-kadang dari kita Bapak Ibu itu udah gaya-gaya saya pada anak-anak menyampaikan sesuatu anak-anak sudah duluan paham ya tadi sudah itu tadi kalau malah kita persiapan memang enggak kalau di SD masih jarang itu anak bukan seperti itu SD masih jarang itu. Tapi kalau di bangku SMP semua tidak muncul itu. Abu-abu dan kelas juga punya. Tapi di SD enggak pun juga. Tapi itu akan dibawanya pulang. Guru kami itu bahasa orang kami dari rumah enggak. Guru kami itu mah lewat itu. Lewat. Ya, itu yang aku dari situ. Bapak Ibu ya. Penting kalau ada tendangan, kan sudah ada kombel. Saya tadi saya lihat Bapak Ibu dokumentasi sertifikat tadi saya periksa ada di situ sertifikat dari kombel. Saya bangga, alangkah bangganya lah pengawas wilayah sini kombelnya sudah membuat sertifikat. Terus dilanjutkan Bapak Ibu, itu semua masalah itu Bapak Ibu yang masalah didapat di kelas itu bawa ke kombel. Bapak Ibu ya, kabar itu kita kabar mungkin udah tahu juga sampai kepala sekolah. Kombel mulai tahun ini ada penilaian Bapak Ibu secara nasional. Dan kombel-kombel kalau kita memang berkelanjutan berkegiatan di kombel itu
Balai Besar Guru itu akan datang juga ke sekolah kita meninjau pondel kita. Ya, jadi dokumen-dokumen tentang pondel kita itu disimpan juga. Ya, simpan di rumah, atau di mana itu penyimpanannya. Nah, terus Bapak Ibu, selain dari kita simpan, kita berkegiatan itu, siapa di sini ketuanya Bapak Ibu? Pak Yusuf. Bisa dibuat Bapak Ibu itunya, Facebooknya, pondel kita, IG-nya, YouTube-nya. Nanti semua ketika ada mungkin lomba pondel, jejak digitalnya dari situ kerja Bapak Ibu. Selanjutnya karena pas mempunyai ada kegiatan gitu ya, Pak Yusuf ya. Ketika nggak ada penilaian, nggak ada itu, ada gitu ya, di situ. Atau mungkin hasil-hasil karya, masukkan ke situ. Ya Bapak Ibu ya, misalnya mungkin berbagi mengelola YouTube-nya mungkin Pak Yusuf, karena video kan ada domain ya. Mungkin kalau misalnya Instagram-nya atau Facebook-nya atau yang berbau dokumen biasa itu bisa pembagian tugas untuk lain ke Facebook-nya ya. Itu yang mengelola Facebook kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, yang paling utama dulu kami ada pelatihan dari guru disampaikan ke kalian itu bahwa di kegiatan pondel itu materi yang kita utamakan dibahas ya Bapak Ibu ya, itu yang berhubungan dengan kelas kita. Contoh misalnya kelas 2A, 2B, 2C itu 3 kelas tadi ada, misalnya kelas C itu anaknya semua sudah membaca lancar ya Pak. Tanpa mereka membaca lancar kan? Gak ada lagi mampu gitu ya Bapak Ibu ya, oke. Nah, si ibu tadi pastinya kan ada triknya Bapak Ibu ya, ada formulanya ya Bapak ya, ada metodenya, ada caranya. Makanya pencapaian anaknya bisa seperti itu, sudah lancar semua membaca. Yang A dan B tadi bisa belajar ke si kelas C tadi, ibu kelas C tadi Bapak Ibu ya. Nah, ternyata yang kelas B A dan B tadi, metode itu tadi, formula itu tadi, resep itu tadi bisa juga ternyata dimanfaatkan A dan B tadi kan Bapak Ibu ya. Nah, itu nantinya bisa dibawa ke pondel Ibu, sampaikan untuk semua guru-guru yang ada di SD tadi. Kan itu kan yang membaca lancar walaupun masih ada juga itu yang kalau kita buat penjaringan, ada itu 5 orang, 4 orang yang belum membaca lancar di Jawa Barat juga, kan bisa nanti berbagi di pondel. Yang penyajinya nanti ibu kelas 2C tadi yang lain mendengarkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah itu nanti kalau seperti itu terus ada kendala, ada temuan di kelas, bahwa pondel akan lebih majulah sekolah kita ini, akan lebih profesional lah guru-guru kita sekolah ini di mata masyarakat, di mata pemangku kepentingan ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kita angkat di pondel. Jangan dulu diangkat Bapak Ibu macam mana menyusun modul aja, tidak Bapak Ibu ya, bukan di situ dulu bukan. Tapi kalau memang nanti udah oke semua, tidak ada masalah dengan anak-anak di kelas, udah lancar semuanya, baru beralih ke situ. Tapi yang utama kebutuhan peserta didik dulu yang kita bahas di pondel, bukan kebutuhan guru ya. Kalau semua itu kan kebutuhan guru, jangan dulu kebutuhan peserta didik. Di IKN kan selalu yang diutamakan itu kebutuhan peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi gunakan pondel tadi. Itu bergantian kan itu kelas sekolah materinya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti terbiasa tampil di depan umum, depan kawan-kawan. Ini kan yang muda-muda itu susah nanti ketika susah beralih tak kemana-mana, atau mungkin pensiun atau di mana-mana lah. Nanti yang berpeluang mereka yang muda-muda ini kan, persiapkan dulu. Misalnya ibu susah seperti itu, kenapa ibu yang PJK? Pastinya itu ada itu Bu, ada
ada progresnya. iya, bukan langsung seperti itu susah. Mungkin kalau ada video zaman dulu di awal-awal dulu belum seperti itu pencapaian itu susah. Tapi waktulah yang membuat itu semua. Itu bisa seperti itu. Asalkan jangan langsung zona nyaman, zona aman dari juga. Ada di sini ketika kayak baru di kelas di sekolah pokoknya ketiga kayak ya. Nah, yang lain di sana, Oh, kita mana tinggi? empat. Ini rame ya, nah, Bapak Ibu yang belum masuk kategori apapun, hanya honor biasa, honor SK kepala sekolah masih ada ini. Masih ya. Nah, saya ingatkan yang sudah P3 kan jangan langsung zona aman. Kalau sudah masih di zona adalah ya, jangan. Apalagi turun lolita ya Bapak Ibu. Ya, kalau kami ini yang lolita ini menuju finish. Nah, ini kan P3 ya. Bahkan menunjukkan ya Bapak Ibu, kita semuanya ini pribadi yang unik, mempunyai kelebihan masing-masing. Kelebihan itu sama kawan-kawan. Dulu orang tua saya ini agak-agak ini motivasi sih. Orang tua saya orang kampung, orang desa, malah orang tua saya lagi katanya baca. Apa kata orang tua saya? Saya masih SMP, saya sering dulu SMP itu Bapak Ibu, sering diada di sekolah itu. Nanti kalau zaman sekarang itu 17-an Bapak Ibu ya, pasti lagi gitu ya kan. Saya sering nggak mau. Kita kan sebenarnya diadakan karena guru kita udah tahu kita emang bisa kan Bapak Ibu. Apa kata saya pada saat itu? Nah, itu harimau itu katanya orang tahu dia harimau karena dia tahu. Jadi kamu kalau kamu hanya seperti ini, nggak mau apa-apa, nggak mau ikut apa, nggak mau ikut orang pasti akan mandi. Jadi tunjukkan, ya kan? Tunjukkan siapa. Dan sekarang itu yang diminta. Jadi kalau kita udah tahu, oh, si ibu ini kalau di bidang seni ini oke begini. Ketika ada berkegiatan di kecamatan udah langsung mungkin dari kecamatan gurunya itu susah itu udah langsung itu. Tidak ada lagi orang nggak perlu lagi kita mengiklankan diri kita. Oke di mata orang tahu. Kita Bapak Ibu. Jadi tunjukkan apapun itu kelebihan Bapak Ibu, tunjukkan, kembangkan. Kalau bisa itu bawa ke dalam kelas sehingga memang benar-benar pembelajaran itu menarik bagi anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah satu lagi tadi mungkin udah diterjawab Ibu Kepala Sekolah tadi secara mungkin digitalnya, misalnya anak-anak suka TikTok, suka mungkin yang lain-lain, coba diadaptasi itu menjadi media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak yang harus dengan yang berbau IT akan terpenuhi lah nilai Bapak Ibu ya. Itu sudah terjawab dan disampaikan teknik oleh kepala sekolah tadi. Untuk menjawab itu tadi Ibu, mungkin saran saya sih kami mungkin sudah kita lakukan ya, tapi kita saling ingatkan kembali. Yang pasti nomor satu jalin komunikasi dengan orang tua, jangan terputus dalam komunikasi dengan orang tua. Apapun itu Bapak Ibu tetap disampaikan masalah anak-anak kepada orang tua. Ya Bapak Ibu ya, misalnya anak-anak lambat di bidang ini, ya Bapak Ibu sampaikan. Misalnya anak-anak sangat berkemampuan di bidang ini, sampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat orang tua murid itu mitra kita. Jangan ibaratnya kata orang-orang misalnya itu, jangan bola itu mati di tangan kita sendiri.
sangat sedih kalau kita disalahkan orang lain kalau tadi, padahal itu bukan asli kita sendiri yang membuat itu kan Bapak Ibu ya. Jalin komunikasi, kalau memang ada grupnya itu Bapak Ibu saya memberikan informasi atau bimbingan kepada orang tua kita bagaimana itu mungkin supaya anak-anak agak jauh dari dunia Bapak Ibu ya. Salah satu mungkin Bapak Ibu yang sekarang ini dan di rumah saya pun saya udah punya cucu ibu kepala sekolah, udah punya cucu enak. Bapak Ibu di rumah itu anak sekarang masih dari umur 9 bulan dulu cucu saya itu sudah ngerti gitu handphone. Apalagi sekarang 2 tahun nanti kita pulang kerja langsung datang ke kantor kita. Kami di rumah bawa itu kata dari suku kita ya. Walaupun udah pulang di pangku-pangku terakhirnya handphone mana? Itu tadi Bapak Ibu. Di situ memang salah satu saya perhatikan Bapak Ibu. Kenapa anak ini sangat dekat dengan handphone tadi? Kita sendirinya orang tua itu tak membatasi Bapak Ibu. Kita kan sangat-sangat jangan megang handphone. Tapi orang tua megang handphone sedikit ada kadang-kadang. Pastinya kan dia gini. Boleh dalam hatinya ya kan Bapak Ibu. Dari sini tadi coba mungkin orang tuanya pun Bapak Ibu lebih bijaklah menggunakan ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ada saya bertemu dengan wali murid, anaknya Bapak Ibu, anaknya dua-duanya habis Quran Bapak Ibu. Saya tanya, Ibu ada guru khusus? Saya aja dengan orang sama ayahnya kebetulan bisa baca Al-Quran dengan baik kan. Nah itu mungkin banyak seperti itu juga di luar sana, ayahnya sama anak tadi baca Al-Quran supaya itu tadi mencintai Al-Quran tadi tidak memaksa sama ada Bapak Ibu. Saya bilang apa kata mereka, handphone ini kami di rumah nggak dipakai di depan anak-anak. Ketika saya melihat WA dari kawan-kawan dari luar sana, saya berondok dulu Bu, saya ke kamar, saya tutup pintu kamar, saya buka di situ. Nanti kalau udah saya keluar lagi. Dan satu lagi di rumah kami itu yang berbau bunyi-bunyian, musik dan sebagainya, itu pastinya berbau Al-Quran. Yang anaknya yang kelas 6 nya itu susah, udah 20 dia. Itu padahal dari keluarga yang sangat-sangat biasa. Iya, tapi ini tadi kita kan sering gak selaras itu Bapak Ibu omongan dengan perbuatan Bapak Ibu ya. Jangan main handphone lah, tapi ayah semuanya, ya kan, main game apa sih itu ya. Ayah ingin tahu, anak ingin tahu. Ya Bapak Ibu ya, itu mungkin salah satu Bapak Ibu kita sampaikan apa sama ibu bukan juga dengan handphone ada anak. Ya Bapak Ibu ya. Ini nanti anaknya ngerjain PR namanya siaran langsung apa gitu. Namanya Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu sikit-sikit tidak. Apakah anak tidak boleh megang? Boleh. Tapi kita buatlah waktu yang tepat. Dan kalau bisa sebisa mungkin ketika mereka megang itu kita dampingi juga. Kalau masih anak-anak yang kecil di bawah Ibu ya. Kalau anak-anak apa yang ada di situ langsung direkam itu Bapak Ibu. Dan pastinya akan diusahakannya nanti ada kita yang sampaikan kepala sekolah akan diadaptasinya ke kehidupannya tadi ya Bapak Ibu. Jadi tolong kita terus dampingi, jangan bosan ya Bu ya. Karena memang itu tugas kita sebagai yang dituntut pemerintah, sudah diyakini pemerintah kita mampu itu, jangan menyerah, jangan lelah. Kalau ada kendala, bangun komunikasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawasnya juga, ya. Tadi apa mobilnya itu di sini?
kalau misalnya di Pak Yusuf Patua saat mana tahu saya kan agak melarang anak saya beringat dia orang muslim ini mau kumpul muslim. Monggo Pak, silakan. Jam 1 Pak. Semuanya disuruh menjadi pemateri. Ya. Kalau mungkin yang Lolita mungkin nggak pede sendirian, berdua boleh juga. Tapi pasti dia tampil. Gitu ya. Karena kadang-kadang gini loh, yang Lolita ini memang secara IT ini saya akui itu sangat-sangat kurang. Tapi kan pengalamannya itu cukup banyak itu bagaimana itu melakukan pendekatan dengan murid kita ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita adaptasi juga nanti apa yang disampaikan yang kawan-kawan senior tadi ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak mati gaya lah depan anak-anak Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, saya di awal-awal itu Ibu Kepala Sekolah awalnya Ibu Merdeka, gitu ya. Itu kan berarti gurunya mati gaya kalau bisa sekali materinya dari materinya. Makanya pertanyaan Ibu tadi, bolehkah saya menyajikan pembelajaran buat contoh yang ada di buku paket? Boleh kali. Itu kan hanya sebagai contoh. Kita tetap disuruh mengadaptasi contoh yang ada di buku. Boleh. Ya. Kalau kita pandai mengadaptasi, pandai mungkin mencari penambahan materinya supaya lebih kaya informasi dari anak-anak, kita tak akan mati gaya. Mati gaya itu gitu loh Bapak Ibu. Itu ya selesai ya Bapak Ibu ya, langsung kerjakan. Ya Bapak Ibu ya, itu saja mungkin dari saya. Semangat Bapak Ibu, jangan putus asa, yang muda masih panjang perjalanan, terus kembangkan dirimu, pasti mempunyai nilai tambah, akan di ujungnya nanti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan karir Ibu. Tadi sudah disebutkan Ibu susah juga di kepala sekolah. Karir itu bukan mesti kepala sekolah ya. Karir itu salah satu contohnya kalau yang PNS naik golongan misalnya. Oh yang tadinya mungkin si ibu ini nggak jadi pengurus kordel karena Pak Yusuf udah lelah, ibu jadinya terpilih kordel, itu juga karirnya berkembang, bukan mesti jadi kepala dinas baru dikatakan karir, bukan ya Pak Ibu ya? Ya, nah itu kan. Proses S2 ya? Iya, katakanlah Pak Ibu ya. Pak Yusuf pun bisa juga S2 ya Pak Yusuf ya? Bisa ada mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.